Pada kegiatan praktikum kali ini, kalian akan dipandu oleh kakak-kakak asisten praktikum. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengukur parameter pH. Nah, apa itu pH? pH itu adalah derajat keasaman dari suatu benda, baik itu benda cair maupun benda padat. Nah, yang akan kita ukur di sini adalah pH dari benda cair. Oke. Di sini alat yang akan kita gunakan adalah pH meter digital. Nah, untuk alatnya seperti ini kawan-kawan sekalian. Di sini ada dua tombol. Oke, ada dua tombol. Di sini tombol yang pertama itu ada tulisan on atau off. Nah, yang mana tombol ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan pH meter digital ini. Nah, selanjutnya ada tombol kal atau kalibrasi. Nah, ini digunakan untuk mengkalibrasi. Selanjutnya komponen alat ini di dalamnya ada sensor. Nah, sensor inilah yang nantinya akan kita gunakan yang akan membaca pH ketika alat ini dicelupkan ke dalam cairan yang akan kita ukur pH-nya. Nah, kemudian di sini ada dua buah sampel yang akan kita ukur. Ya, yang pertama itu adalah air sabun dan yang kedua itu adalah air cuka. Nah, di sini kita menggunakan dua pH meter digital pula. Kenapa? Agar menjaga keakuratan hasil yang akan kita dapatkan. Jika kita hanya menggunakan satu pH meter, takutnya nanti ketika kita setelah mencelupkan ke sampel 1 dan ketika kita celupkan lagi ke sampel 2 nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, oke. Tapi jika kalian hanya punya satu alat pH meter digital, maka yang harus kalian lakukan adalah setelah mencelupkan ke sampel 1, kalian harus mencucinya dengan Aquades. Nah, karena Aquades itu biasanya mengandung pH yang paling netral, oke, untuk menstabilkan alat pH meter digital ini. Oke, kita langsung saja kepada prosedur percobaan. Di sini kita akan menguji sampel 1 terlebih dahulu, yaitu sabun. Cara menggunakan alatnya adalah kita nyalakan dengan menekan tombol on. Oke. Nah, ini sudah nyala. Oke. Langsung saja kita celupkan hingga indikator pH-nya menunjukkan angka tertentu. Oke. Nah, di sini didapat bahwa air sabun itu pH-nya adalah 7,2. Nah, di sini kita dapat pH untuk air sabun itu sebesar 7,2. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur pH dari air cuka. Nah, cara menggunakannya sama seperti yang tadi kawan-kawan sekalian. Ini sudah on. Kita langsung celupkan saja. Nah, di sini didapat bahwa pH air cuka itu sebesar 1,6. Nah, bisa kalian lihat itu angkanya menunjukkan 1,6. Nah, kenapa di sini pada air cuka itu pH-nya 1,6 dan pada air sabun itu pH-nya 7, berapa tadi? Nah, karena semakin tinggi indikator yang ditunjukkan, maka tingkat keasamannya itu semakin kecil. Jadi semakin rendah angka yang ditunjukkan itu semakin asam, dan semakin tinggi angka yang ditunjukkan itu artinya adalah semakin basa. Nah, sekian untuk pengukuran pH cairan. Selanjutnya akan kita sambung dengan parameter yang lainnya. Selanjutnya di sini kita akan mengukur suhu dan kelembapan udara. Oke. Alat yang kita gunakan di sini adalah termometer dengan hygrometer digital. Nah, untuk komponennya sendiri di sini ada sensor. Nah, ini adalah sensor udaranya. Kemudian di sini ada 3 tombol.
in atau out, clear, dan max atau min. Nah, adapun parameter yang ditunjukkan di sini ada 2. Untuk yang di atas itu menunjukkan suhu. Untuk yang di bawah itu menunjukkan kelembapan udara. Nah, di sini cara penggunaannya adalah kita tekan tombol in atau out. Nah, untuk tombol in itu artinya suhu di dalam ruangan. Jadi jika kita ingin mengukur suhu di dalam ruangan, kita menggunakan in. Nah, untuk mengukur suhu yang ada di luar ruangan, kita menggunakan out. Nah, dapat kita lihat di sini berubah in outnya. Karena saya sedang berada di dalam ruangan, maka saya akan menggunakan in. Nah, kemudian di sini ada max atau min. Di sini kita akan menggunakan max, artinya kita akan menggunakan suhu tertinggi yang bisa kita dapatkan. Oke. Selanjutnya kita cuman perlu menunggu beberapa menit. Ini sensornya ini akan berjalan sendiri tanpa kita tekan tombol yang manapun, dia otomatis. Nah, di sini suhu yang kita dapatkan adalah 24,8 derajat Celcius. Nah, suhunya ini bisa dibilang lumayan dingin atau di bawah suhu normal. Kenapa? Karena dalam ruangan ini kita menggunakan AC. Nah, jadi saya praktikumnya ini tepat di bawah AC, kawan-kawan sekalian. Untuk kelembapan bisa kita lihat di sini kelembapan udaranya adalah 53%. Nah, jadi tingkat kelembapan udaranya adalah 53%. Alatnya ini sangat mudah kawan-kawan sekalian, ini otomatis. Jika kita pindah ruangan atau kita mencoba mengukur ke luar ruangan, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Nah, oke, sekian untuk pengukuran kelembapan udara dan suhu udara. Kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya kita akan mengukur parameter lingkungan, yaitu kecepatan angin. Nah, untuk mengukur kecepatan angin, alat yang kita gunakan di sini adalah anemometer. Nah, alatnya seperti ini kawan-kawan sekalian. Sekilas terlihat seperti kipas angin. Nah, untuk alat ini satuannya itu adalah meter per detik. Nah, untuk yang besar ini adalah satuannya meter per detik. Dan yang di bawah ini adalah penunjuk putaran. Jika ini sudah satu putaran penuh, dia akan menunjukkan angka 1. Jika sudah 2 putaran penuh, maka dia akan menunjukkan 2. Nah, untuk cara penggunaannya, kita cukup arahkan ini ke arah angin, membelakangi arah angin. Di sini yang akan kita gunakan adalah angin yang keluar dari AC. Nah, saya tepat di bawah AC, kalau kalian. Mungkin kalian juga bisa menggunakan kipas angin. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, kita harus mempastikan dari mana anginnya keluar. Nah, seperti ini sekalian. Nah, di sini indikatornya tidak jalan. Mengapa demikian? Karena di sini ada pengunci. Nah, untuk agar indikatornya jalan, kita harus menggeser pengunci ini ke arah kanan seperti ini. Nah, oke, di sini penguncinya sudah saya buka, maka indikatornya bisa jalan. Langsung saja kita praktekkan kawan-kawan sekalian. Nah, bisa kawan-kawan lihat di sini indikatornya itu berjalan. Nah, anginnya terhenti karena di sini AC-nya berputar kawan-kawan sekalian. Nah, kembali lagi. Nah, bisa kalian lihat indikatornya itu jalan. Oke. Ya. Bisa dilihat di sini. Ini artinya adalah kecepatan angin yang keluar dari AC itu maksimalnya itu mencapai 16 meter per detik. Nah, kecepatan anginnya itu adalah 16 meter per detik. Oke, sekian untuk perhitungan kecepatan angin.
kita akan lanjutkan kepada percobaan yang selanjutnya. Oke, yang terakhir kita akan mengukur tingkat pH tanah dan kelembapan tanah. Nah, alat yang digunakan di sini adalah soil tester seperti ini kawan-kawan sekalian. Nah, untuk komponennya di sini ada indikator. Ada dua indikator, ada yang di atas dan yang di bawah. Nah, untuk yang di atas itu adalah indikator pH dan yang di bawah itu indikator kelembapan atau moisture. Nah, untuk tombol yang putih ini untuk mengukur kelembapan. Jadi normalnya ini akan mengukur pH, dan ketika kita tekan yang ini, yang putih ini dia akan menjadi mengukur kelembapan, kawan-kawan sekalian. Untuk cara penggunaannya di sini sudah ada pasak. Nah, ini nanti akan kita tancapkan ke dalam tanah. Maka indikatornya pun akan jalan secara otomatis. Nah, adapun di sini ada petunjuk pH. Ini adalah list pH yang optimum atau optimal untuk beberapa tanaman pertanian. Nah, ada rose bay, lili, padi di sini, kentang dan sebagainya. Biasanya ini sangat berguna untuk para petani untuk menentukan kadar keasaman tanahnya untuk menanam tanaman yang ingin mereka tanam. Nah, cara penggunaannya itu kita mencari tanah yang cukup lembab, dan biasanya yang paling bagus itu adalah ada tanaman di sampingnya. Karena biasanya tingkat kelembapan atau tingkat pH itu dapat diketahui ketika kita tancapkan soil tester ini di samping tanaman atau di dekat akar. Nah, oke, langsung saja kita ke percobaan, kawan-kawan sekalian. Langsung saja kita tancapkan seperti ini sampai tenggelam. Oke. Nah, di sini pH yang kita dapatkan itu adalah 7, kawan-kawan sekalian. Bisa dilihat di sini pH-nya adalah 7. Oh, tidak, kawan-kawan sekalian, dia sedang turun. Berarti kita harus menunggu beberapa menit sampai dia mendapatkan indikator yang sebenarnya. Nah, dia turun, kawan-kawan sekalian. Oke, masih turun. 1 hour later. Eight semesters later. Oke. Nah, di sini kita dapat bahwa pH tanahnya itu adalah 6. Nah, bisa kalian lihat, kawan-kawan sekalian, pH tanahnya itu adalah 6. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur kelembapan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menekan tombol putih yang ada di sini. Nah, oke. Nah, bisa kalian lihat di sini tingkat kelembapan tanahnya itu adalah 4,5, kawan-kawan sekalian. Untuk satuannya itu biasanya adalah RH. Jadi di sini kelembapannya adalah 4,5 RH. Kita lihat. Ya, itu satuannya 4,5 atau 5. Ya, ini 5, kawan-kawan sekalian. Jadi di sini tingkat kelembapannya itu adalah 5. Nah, sekian untuk praktikum pengukuran parameter lingkungan untuk suatu komunitas. Selamat belajar.